baik ke Sasel dulu. Hmm. Oke, mungkin materi ini juga pernah dibahas dalam model linier, ya. Tapi nggak apa-apa. Karena antara model linier, rancangan percobaan, regresi, ya jadi antara model linier dan rancangan percobaan, antara model linier dan regresi itu kadang overlapping. Ya. Oke, jadi eh, dalam pemodelan, khususnya pemodelan perancangan percobaan ini, ya, yang selalu kita perhatikan adalah bagaimana mengurangi error atau mengurangi eh, keragaman dari pengganggu. Pengganggu itu sebetulnya variabel-variabel yang sebetulnya tidak kita inginkan. Ya, kita tidak kita inginkan berada dalam model, gitu kan. Nah, eh, kalau kita lihat dari tahapan dari satu persatu dari desain yang paling sederhana, nah, ke yang lebih kompleks dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat itu komponen pertamanya adalah bagaimana mengurangi error itu. Yang pertama eh, bahwa unit percobaan itu harus seseragam mungkin, ya kan. Kalau tidak seseragam, kita tidak bisa mendapatkan unit percobaan yang seragam, maka kita bisa kelompok-kelompokkan atau blok-blokkan dari unit-unit percobaan itu. Kemudian bisa jadi karena misalnya ada eh, perlakuan nanti perlakuan eh, yang perlu kita tambahkan di sana. Misalnya kalau kita bicara apa namanya produksi padi, misalnya produksi padi kan bisa dari varietasnya, bisa dari cara pemupukannya, bisa dari macam-macam ya. Itu kalau kita eh, perlakukan, kalau kita anggap sebagai perlakuan berarti kita sengaja men-setting dia, men-setting apa namanya varietas, men-setting eh, pupuk, jenis pupuknya bisa atau taraf pupuknya bisa dan sebagainya. Nah, hal yang berkaitan dengan unit percobaan itu, kalau misalnya bagaimana kita tidak bisa mendapatkan unit percobaan, ingat ya unit percobaan itu adalah unit terkecil yang kita bisa beri perlakuan, bisa beri perlakuan dan akhirnya kita eh, akan gunakan sebagai unit pengamatannya di situ. Nah, em, maka caranya adalah, jadi kita perlakukan misalnya kalau misalnya percobaan-percobaan itu kondisinya memang demikian, sebagai teladan misalnya kalau percobaan-percobaan untuk tanaman tahunan, yang tanaman tahunan itu bukan tanam tahunan itu yang umurnya panjang, yang umur panjang, misalnya tanaman perkebunan, tanaman hutan dan sebagainya itu untuk mendapatkan bibit yang seragam misalnya bisa jadi itu tidak mudah. Yang seragam misalnya apa? Misalnya tinggi awalnya atau yang lainnya misalnya atau eh, kalau kita bicara vegetatifnya banyaknya daun atau banyaknya dahan dan sebagainya. Yang mana kita bisa gunakan itu sebagai apa yang disebut dengan variabel yang bisa jadi mempengaruhi. Jadi, variabel di luar apa yang kita apa namanya atur. Kalau yang kita atur itu perlakuannya, ini di luar kita atur ini. Tetapi bisa jadi mempengaruhi. Jadi misalnya banyaknya tanaman atau banyaknya eh, misalnya tanaman per pot. Ya. Bisa jadi kalau tanaman walaupun setahun tapi jumlah tanaman per potnya tidak sama atau per plotnya tidak sama. Ya, dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan kovarian. Jadi eh, di sini kovarian itu kalau kita masukkan sebagai sesuatu yang bisa jadi mempengaruhi ya, maka modelnya ada tambahan apa namanya komponen, jadi komponen namanya kovarian itu. Sebagai ilustrasi mungkin kita lihat di sini eh, seorang biometris.
kehutanan ingin mempelajari 3 jenis pupuk pada pertumbuhan tanaman jati atau bahasa latinnya itu Technona grandis. Ya. Kita milih nih, ada 15 benih jati berumur sama didapatkan. Umurnya sih sama, jadi umur sama. Kita sudah berusaha nih, berusaha seragam mungkin apa ya umurnya. Peneliti tersebut tahu bahwa tinggi awal benih tersebut tidak sama, tetapi ia tidak melakukan pemblokan berdasarkan faktor ini. Pemblokan nggak bisa karena cuma bisa jadi cuma satu-satu. Umurnya beda, apa namanya, tingginya bisa beda-beda. Ya. 5 benih secara acak dialokasikan pada tiap perlakuan pemupukan. Tadi ada 15, ada 3 perlakuan, makanya diambil 5-5-5, ya sama. Dan setelah 6 bulan, artinya ini setelah dibiarkan 6 bulan, maka pertumbuhan pertumbuhan itu selisih antara tinggi akhir dan tinggi awal itu dicatat. Nah, nah ini adalah data pertumbuhannya karena pemupuk karena pupuk A, pupuk B, pupuk C. Masing-masing ada 5 pengamatan, ini 5 pengamatan ya 39, 32 dan seterusnya. Ini 5 pengamatan karena pemupukan A, 5 karena pemupukan pemupukan B, dan 5 karena C. Nah, kalau kita hanya lihat itu saja, kalau kita hanya lihat itu saja bisa jadi nanti bisa misleading. Apa apa pertumbuhan itu hanya dipengaruhi oleh pemupukan saja atau ada yang lain gitu. Nah, jadi ini misalnya kita tahu bahwa tinggi awalnya berbeda. Kalau kita mengabaikan tinggi awal ya, nah kita bisa ngelihat ini. Tiga pernyataan dapat dibuat. Terdapat keragaman ya, pengukuran pertumbuhan menyolok dalam tiap perlakuan ABC. Ini kan kalau kita lihat, nah ini cara cara ngelihat sepintas, cara ngelihat sepintas. Kita lihat data terkecilnya 27 ya. Di sini 27, ini 41. Jadi selisih antara terkecil dan terbesar ini sekitar 14. Di sini terkecilnya 33, terbesarnya 47 di sini ya. Dan di sini terkecilnya 15, terbesarnya 23, 8. Nah, ini rentangnya 7, ini 8. Kira-kira rentang B dan C ini sama. Tapi ini enggak. Ini lebih besar. Nah, nah itu juga kalau kita hitung variannya, ini juga variannya tentu lebih besar karena itu cara-cara mendeteksi varian mana yang lebih besar dari yang lain itu secara singkat begitu. Nah, terdapat keragaman pengukuran pertumbuhan ya yang menyolok dalam tiap perlakuan tadi. Keragaman dalam perlakuan A paling besar, tadi sudah saya tunjukkan. Kita walaupun kita tidak menghitung variannya, ragamnya, pakai statistik, kita bisa menebaknya gitu. Sedangkan keragaman dalam perlakuan B kira-kira sama dengan keragaman dalam perlakuan C. Nah, kemudian pupuk A dan pupuk B ini memberikan rata-rata pertumbuhan yang lebih besar dan kira-kira bernilai sama rata-ratanya. Kalau kita lihat rata-ratanya berapa, ini bisa dilihat. Dan ini kecil, ini kan di atas 30-an ya. Eh, kalau tadi kita bicara keragaman, kalau sekarang bicara rata-ratanya, ini paling dari 15 sampai 23 ringnya ya. Ini dari 33 sampai 40. Nah, gitu. Jadi rata-rata A dan B ini ya bisa dibilang hampir-hampir sama ya. Nah, kemudian kalau begitu bagaimana kalau apa namanya informasi tinggi awal tadi kita masukkan? Jadi kalau informasi tinggi awal kita masukkan, kita taruh di depannya sini. Ini tinggi awalnya. Ini tinggi awal bahwa yang pertumbuhannya 39 itu ternyata tinggi awalnya 20. Nih, 20. Ini pertambahan tingginya ya. Ini pertambahan tingginya, ini tinggi awal ya. Nah, gitu. 20, 25, 17, 30, 14. Ini juga ini bahkan ini secara rata-rata lebih pendek. Ini secara rata-rata pertumbuhan awalnya lebih pendek ya. Ini agak lebih tinggi. Nah, ini justru yang paling tinggi, rata-ratanya tinggi ini pertumbuhannya dikit. Ya. Terlihat bahwa tinggi awal tanaman sangat beragam dan untuk tiap taraf pemupukan, khususnya perlakuan A ya. Diperoleh keterangan bahwa ini rata-ratanya, rata-rata tinggi awalnya itu kalau untuk perlakuan A ini, jadi yang diberi perlakuan pemupukan A ini rata-rata tinggi awalnya 21,2, yang B 14,2 dan yang C ini 24. Nah, dari pengalaman masa lalu dengan percobaan biologis memberikan bahwa benih dengan tinggi awal yang lebih pendek cenderung memberikan pertumbuhan yang lebih besar.
Itu apa namanya percobaan-percobaan biologis ya. Umumnya begitu. Dengan demikian kita tahu bahwa penampaan yang bagus terlihat pada pemberian pupuk B. Sebagian disebabkan tinggi awal benih yang dialokasikan memang lebih rendah dari yang lain. Jadi bukan hanya pupuk saja, tapi tinggi awal bisa jadi mempengaruhi. Ya. Nah, ini adalah beberapa model ya eh, berdasarkan rancangan lapangannya. Rancangan lapangan ini acak lengkap ya. Ini desain acak lengkap, desain acak kelompok lengkap, desain busur sangkar Latin ya. Nih, penambahannya ada di sini. Di ini XIJ. Ini adalah tadi yang kita sebut dengan kovarian. Kovarian tinggi awal. Ini tinggi awal yang diberi perlakuan I ke J. Ya, diberi perlakuan ke I, diberi perlakuan I ke J. Ya, J-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. I-nya bisa A, B, C. Ya, gitu. Nah, jadi ini adalah komponen eh, dari peragam. Ini modelnya. Jadi apa yang kita amati sebagai pertambahan tinggi tadi bukan semata-mata hanya dipengaruhi oleh pupuk, tapi juga dipengaruhi oleh tinggi awal. Nah, nanti kita uji apakah si beta ini itu nol atau tidak. Jadi hipotesis nolnya diantaranya yang kita uji adalah H0. Beta sama dengan nol atau beta tidak sama dengan nol. Kalau beta sama dengan nol artinya peragam ini nggak signifikan, mempengaruhi respon. Ya. Tetapi kalau beta ini signifikan, maka peragam dalam hal ini tinggi awal tadi mempengaruhi. Mempengaruhi. Ya, itu ya. Jadi sementara yang kita bahas ini bedanya hanya eh, bahwa terdapat misalnya pengelompokan ya, terdapat pengelompokan unit percobaan ini. Makanya namanya ajak ajak kelompok. Ya. Ini pengelompokan satu arah, ini pengelompokan dua arah, gitu ya. Nah, jadi eh, asumsi tiap model di atas merupakan kombinasi asumsi dalam ANOVA dan regresi biasa ya. Jadi ada misalnya distribusi errornya adalah normal, nilai X-nya tanpa terukur tanpa kesalahan dan sebagainya. Oke. Nah, eh, dalam analisisnya kita juga mengenal di sini jumlah kuadrat untuk total perlakuan dan kita istilahkan total itu sebetulnya gabungan antara perlakuan dan galat ya. Perlakuan ditambah galat nanti kita tidak menggunakan istilah total tapi perlakuan plus galat ya. Ini formulanya kalau kalau total ya kita menggunakan apa namanya kedua indeks nanti semua data ya. Kalau kita bicara perlakuan, indeks yang dipakai hanya indeks yang pertama ini, perlakuan ke I untuk semua ya, pengamatan pada perlakuan ke I. Jadi ini pakai totalnya ini ya. Notasinya seperti biasa. Nah, karena ada dua variabel. Yang pertama variabel yang kita amati ya Y responnya itu. Yang kedua adalah variabel X-nya atau kovariannya, maka formulasi di sini ya, rumus-rumus di sini itu juga menggunakan dua dua variabel. Kalau kita bicara jumlah di sini ada tanda X-nya, tanda X ini misalnya X besar ya. Itu berarti kovarian. Data kovarian yang kita hitung dengan menggunakan formula 10/4 itu ya. Dan sedangkan kalau yang kita hitung adalah data Y 10/5 ini, maka kita menghitung jumlah kuadrat dari respon. Ya, respon. Nah, karena kita bicara hubungan dua variabel antara X dan Y, maka selain jumlah kuadrat juga ada jumlah hasil kali. Jumlah hasil kali. Jadi ini bentuk umum. Jadi kalau dua variabel ya satunya X, satunya Y. Satunya X, satunya Y. Ya ini XY. Jadi ini eh, jum, kita sebut kita juga bisa katakan ini sebagai jumlah hasil kali. Jumlah hasil kali. Mungkin JHK gitu ya. JHK. Nah, kalau JK kan jumlah kuadrat. Gak apa-apa lah. Asal kita tahu maksudnya ya. Kalau di sini XY maka di sini XY ya. Kalau di sini X ini ya.
semuanya xij jadi xij kuadrat. Kalau y ya yij jadi yij kuadrat. Sama, di sini disesuaikan kalau kedua variabel yang kita pakai jumlah hasil kali namanya. Ya. Sekali lagi terminologi total ini nanti kita ganti dengan perlakuan plus galat. Ya. Jadi jadi yang didaftarkan nanti seperti ini, bahwa eh, sumber keragaman respon yang tadi disebut dengan total itu kita tuliskan notasinya perlakuan plus galat. Karena memang begitu bahwa perlakuan ditambah galat itu sama dengan total atau di sini perlakuan plus galat. Ya, ini derajat bebasnya. Ini kalau kita berasumsi bahwa apa namanya ulangan untuk tiap perlakuan itu sama. Jadi ulangan untuk perlakuan itu sama, maka derajat bebas galatnya T-1 banyaknya perlakuan dikurang satu ya. Ini kalau menjelaskan eh, bukan di model linear itu caranya seperti itu. Jadi banyaknya perlakuan dikurang satu. Di sini banyaknya eh, total pengamatan. Total pengamatan N dikurang satu. Sedangkan derajat bebas galat itu selisihnya. N min 1 min T min 1 jadi N min T. Ya. Ini formula-formula tadi untuk XX ya jumlah kuadrat dari apa namanya perlakuan galat kalau datanya diambil dari kovarian, kalau Y ini dari respon, nah kalau XY ini yang hasil kali tadi, XY. Taruh di sini semua. Ya. Kemudian eh, ini dalam tabel Anakova-nya itu ada dua bagian, nih bagian A-nya. Kemudian ada kolom koreksi, namanya kolom koreksi itu jumlah hasil kali XY, jumlah hasil kali XY itu ini dikuadratkan, dibagi jumlah kuadrat X. Jadi di sini kuadrat dibagi ini kita namakan itu koreksi untuk galat ini. Koreksi untuk galat ya. Oke. Nah, setelah itu juga digunakan koreksi untuk ini, koreksi untuk perlakuan plus galat. Perlakuan plus galat. Jadi jumlah hasil kali di sini ya, T di sini dikuadratkan dibagi jumlah kuadrat dari T yang di sini ya. Nah, setelah itu kolom berikutnya deviasi ini kita hitung JKG. JKG ini jumlah kuadrat Y di sini ya, jumlah kuadrat Y di sini dikurang ini, dikurang koreksi ini. Jadi kalau ini dikurang ini adalah JKG persamaan 17 ya. Sedangkan yang di bawahnya juga sama saja mengikuti ya. Bawahnya sama aja JKP plus G sama dengan JKYT dikurangi JKXYT kuadrat dibagi JKT. Jadi kalau JKP plus G ini ya nilai di sini berapa dikurangkan L ini ya. Oke. Nah, sedangkan kuadrat tengah terkoreksi untuk galat ini ada tanda begini ini koreksi ya. Itu JKG. Nah, JKG ini dibagi dengan derajat bebas di sini tadinya berapa dikurang satu. Tadinya N min T dikurang satu. Jadi N min T dikurang satu. Kenapa kurang satu? Ya karena untuk apa namanya eh, menghitung koreksi ini. Jadi ada koreksinya dikurang satu ya. Kuadrat tengah galat terkoreksi ini. Ya. Oke, nah ini teladannya. Ini teladannya eh, dengan data yang tadi kita bisa apa namanya tabelkan caranya seperti ini. Ya. Mungkin akan saya perlihatkan bagaimana langkah-langkahnya dengan Excel ya. Excel. Oke. Jadi kalau kita lihat nih datanya dengan data yang sama, dengan data yang sama ini, eh, jadi apakah benar bahwa pertumbuhan pertumbuhan itu hanya dipengaruhi oleh jenis pupuk ABC saja gitu ya. Nah, kalau ada informasi tinggi awal di sini dan kemudian kita lihat gambarnya ini gambarnya ya. Ternyata gambarnya begini. Ya, oke. Nah, ini kalau kalau kita hanya ngelihat apa namanya datanya pupuk ABC begini datanya kan nggak bisa lihat. Ini hanya hanya untuk melihat rata-ratanya saja. Oke.
eh, B dan A ini, ya, B dan A ini rata-ratanya lebih tinggi daripada rata-rata C. Rata-rata itu kira-kira ya garis mendatar di tengah-tengah yang kira-kira eh, mewakili jarak yang satunya ada satu yang ada yang di atas, ada yang di bawah garis tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat datanya dengan yang kita maksudkan dengan tinggi awal tadi begini. Nah, kan? Nah, ini ada yang ngumpul di sini, ada yang ngumpul di sini, ada yang dekat sini, ya. Dan di sini. Ini antara B, ini yang C di sini, ya, di sini. Tapi kalau kita lihat di sini kan, ya, eh, bahwa oh, C-nya yang ini, ya. Ini pertumbuhannya, ya, pertumbuhannya. Ini rata-ratanya mana nih? Ini tanda-tanda ABC-nya nggak kelihatan, ya. Ya, oke. Oh, sesuai dengan warnanya ini kali, ya. Sesuai dengan warnanya. A, B, C. Ya. Ya. Nah, ini terlihat perbedaan. Terlihat perbedaan. Nah, ini kalau file ini, eh, file ini, kalau kita lihat cara menganalisisnya tidak menggunakan pendekatan eh, matriks, ya, tidak menggunakan. Jadi kita susun nih apa namanya pertumbuhannya, sedang yang di sini adalah tinggi awalnya yang mana ini kita pisah tinggi awal untuk pengamatan pertama itu 20, pertumbuhannya 29 39 dan sebagainya. Oke. Nah, tadi dalam tabel yang saya sampaikan tadi di sini ada sebelum sebelum kita gunakan analisis keragaman pertumbuhan tanaman. Ini kalau kalau kita anggap Y itu apa namanya pertumbuhan tanaman itu tanpa melihat adanya tinggi awal, ya, tanpa melihat adanya tinggi awal di sini. Kalau kita lihat ini formulanya, ya, derajat bebas pupuk, derajat bebas pupuk, ya, dua tiga, ada derajat bebas galat. Ini sebetulnya pupuk plus galat gitu, ya. Mungkin lu bagusnya gini, pupuk plus galat gitu. Oke, ya. Nah, oke. Nah, eh, caranya di situ kita lihat total pertumbuhan dan sebagainya, ya. Kalau kita lihat ini 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 array yang kita beri nama total tumbuh, ya, total tumbuh. Kalau ini array yang namanya total tinggi awal, total tinggi awal, ya. Nanti bisa bisa lihat satu persatu. Jangan-jangan ini juga saya beri nama array. Oh, oh, enggak, ya. Oke. Sehingga kalau misalnya melihat formula di sini, ya, misalnya gitu. Ini ada tot pertumbuh. Nah, tot perlakuan tumbuh itu apa? Tot perlakuan tumbuh itu ini, yang biru ini gitu, ya. Kalau ini misalnya itu tot perlakuan kovarian, jangan-jangan, ya. Ya gitu. Ini di sini. Ini. Ini kalau kita lihat eh, tot perlakuan awal, ini tot perlakuan awal nih. Oh, namanya tot perlakuan awal, ya. Nah, tot perlakuan awal yang mana? Tot perlakuan awal yang ini. Ini perlakuan awal, ya. Masing-masing totalnya 106 jumlah dari ini semua untuk A, 71 untuk B, dan 120 untuk C, ya. Oke. Nanti caranya begitu. Ini yang mana? Misalnya kita mau tahu total tinggi awal, total perlakuan dan sebagainya, kalau kita lihat gini satu persatu, ya. Ya tinggal lihat warnanya. Oh, warnanya merah yang mana? Warna biru yang mana, ya. Oke. Nah, ini kalau eh, kita menggunakan, sebetulnya itu kan adalah penerjemahan formula aljabar biasa itu, ya, untuk menghitung jumlah kuadrat, ANOVA dari pertumbuhan tanaman, ya, tak terkoreksi, ya, tak terkoreksi artinya tanpa memperhatikan adanya tinggi awal. Di sini eh, kita menganalisis tinggi awal. Ya, sebetulnya nggak ada hubungannya, masuk pupuk mempengaruhi tinggi awal gitu, ya. Nah,
nggak ada hubungannya. Nah, yang ditampil tadi analisis peragam A itu ini, ya, ini ya. Jadi ini adalah eh, jumlah kuadrat dan jumlah hasil kali. Ya. X Y ini jumlah kuadrat, ini jumlah hasil kali. Yang mana formulanya dari sini ya. Kalau kita lihat, nah ini ya sama seperti ini. Sum square ini jumlah kuadrat. Yang dikuadratkan apa? Yang dikuadratkan total perlakuan awal. Ini perlakuan awal ya. Ini 106 kuadrat, 71 kuadrat, 120 kuadrat ya. Masing-masing dibagi berapa? Nah, masing-masing dibagi jumlah ini 106 itu dari jumlah dari berapa data? Dari 5 data. Jadi pembaginya itu sebetulnya 5 itu langsung bisa. Tapi di sini saya pakai formula banyaknya data ya. Dibagi banyaknya ini. Jadi 5 ini sebetulnya sama aja 5 ya. Oke. Nah, kemudian juga setelah didapatkan untuk kolom X, kolom Y, dan kolom XY ini, ya, maka kita hitung tadi, adjustment tadi. Nah, adjustmentnya ya, tadi formulanya adalah ini dikuadratkan dibagi ini, ya. Nah, gitu ya. J50 dikuadratkan dibagi I50. Ya. Demikian juga ini kopikan di sini. Maka 5, min 573 nih, 0,8 dikuadratkan dibagi 4, 56. Ya. Oke. Em, deviasi itu selisih ini, ya. Selisih 230 ini YY, ini ini kan ini pengoreksinya. Ini digunakan untuk mengoreksi YY ini, respon yang tadinya belum dikoreksi dikoreksi ini. Jadi 230 dikurang 24 204 ya. 25,93. Nah, demikian juga yang di bawah. Dari mana 473 ini 1194 dikurangi 721 ya. Nah, kemudian eh, kalau di sana tadi menggunakan KT kuadrat tengah terkoreksi, ini sama aja nih min square terkoreksi ya. Jadi nilainya 25,993 ini dibagi 12 min 1 dibagi 11 ya. 2,363. Oke. Nah, baru itu signifikan apa tidak kan gitu ya. Nah, oke. Jadi di sini di melalui analisis keragaman B ini ya, kita punya pupuknya dua sini ya, derajat bebasnya sama dua, galatnya berkurang satu dari 12 menjadi 11, berkurang satu ya. Kemudian yang di sini jumlah kuadratnya yang terkoreksi, jumlah kuadrat terkoreksi itu ya 447 ini, sorry, 447 ya, itu dari 5473,53 ini kan pupuk, oh, sorry, ini kan galat, ini pupuk ya, ini pupuk plus galat. Jadi kalau galat saja terkoreksi ya, sorry, pupuk terkoreksi ya 473 dikurangi 25,993 ya, 447. Sedang galat ya, galat dari sini ya, ini galat ya, dari sorry, dari sel M50 ya. M50. Kan galatnya sudah terkoreksi di sini. Yang pupuknya yang belum terkoreksi. Jadi 473 itu 25 tambah berapa? Nah, berapanya ya artinya 473 dikurangi 25, 447. Setelah itu kuadrat tengah sama aja, jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Ini ya 447 dibagi 2, di sini 25,9 dibagi 11 ya. F hitungnya kuadrat tengah pupuk terkoreksi dibagi kuadrat tengah galat terkoreksi ya 94,698 ya. Dan itu memiliki nilai peluang yang kecil ya, lebih kecil dari 1% ya. Sintaksnya begini, FD 94,698, derajat bebas pertama 2, derajat bebas kedua 11 ya. Oke, kalau begitu pupuknya, ini apa namanya? Bagaimana menghitung eh, uji lanjutnya? Ini kan pupuknya oke, pupuknya signifikan walaupun sudah dikoreksi kan. Dikoreksi dengan apa? Jadi pupuk A, B, C tadi dikoreksi dengan tinggi awal. Nah, dikoreksi dengan tinggi awal. Oleh karenanya, bagaimana kita mendapatkan ini? Oke. Oke, di sini beda rata-rata terkoreksinya, beda rata-rata terkoreksinya didapat dari eh, di sini ya. Oke.
Ini tinggi awal, rata-rata tinggi awal. Untuk perlakuan A 21,20, B-nya 14,2, C-nya 24 ya. Ini rata-rata tinggi awal keseluruhan, rata-rata tinggi awal keseluruhan. Jadi ada 15 tanaman tadi, rata-rata tinggi awalnya secara keseluruhan sekian. Kalau kita bagi-bagi A-nya, B-nya sendiri, C-nya sendiri, masing-masing ini. Nah, ini rata-rata pertumbuhan, rata-rata Y. Untuk pupuk A, rata-rata pertumbuhannya 36, untuk pupuk B 36,8, pupuk C 19. Ya. Ini rata-rata keseluruhan. Nah, ini koreksinya, koreksi rata-ratanya. Nah, koreksi rata-rata itu begini formulanya. Jadi P52 ini apa namanya rata-rata pertumbuhan ini ya dikurangi slope-nya. Slope-nya itu ya estimasi slope ya, sorry estimasi slope-nya di sini ya mana nih estimasi slope ya. Nah ini estimasi slope itu nilainya atau formulanya adalah J50 dibagi I50 ya. Ini dibagi ini. Ya min 202 ini jadi eh, jumlah hasil kali galat dikurangi jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat X galat ya. Dibagi sorry, dibagi min 202 dibagi 201. Jadi min 1 koma ya. Nah, itu digunakan untuk mencari nilai koreksi rata-rata pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya dikoreksi, rata-ratanya sekian. Ya. Nah, kalau ini rata-rata pertumbuhan kan, ini rata-rata pertumbuhan yang belum dikoreksi. 36, 36,8, 19,4. Ini setelah dikoreksi. Bukan 36 nih, 37,4. Bukan 36,8, 31,17. Bukan 19,4, tapi 23,63. Jadi ini ya. Nah, dari sanalah digunakan untuk menghitung ini. Nih. Oke, perbedaan antara A dan B jadinya berapa? Oh, A dan B itu ini perbedaannya ya. Ya, ini rata-rata pertumbuhan. Eh, mestinya yang belum dikoreksi ya, yang belum dikoreksi. Karena ini rata-rata pertumbuhan. Koreksi, sorry. Mana tadi? Oke. Nah, ini koreksi rata-rata pertumbuhan, ini koreksinya. Nah, selisihnya berapa? 37 dengan 3741 dengan ini. Jadi 6,24 ya. 6,24. Kalau A dengan C ya, A dengan C bedanya berapa? 13,78. B dengan C karena kan perbandingannya harus satu-satu, harus berpasangan. Satu, perbandingan harus berpasangan. LSD-nya berapa? LSD-nya ya kita harus tahu formula LSD itu di sini T inverse ya. Kita gunakan taruh nyata berapa persen? Kalau selang percayaan itu 95% berarti di sini 5%. Kalau taraf pengujiannya. Kalau selang kepercayaannya 99% di sini taraf pengujiannya 1%. Ya. Oke, dolar H60, dolar H60 itu derajat bebas. Ya. Derajat bebasnya berapa? Ya, 11 ya. Kemudian dikalikan akar dari O63. Ya, O63 itu kuadrat tengah galat. Ya, O63 kuadrat tengah galat ya. O63-nya adalah ini. Kalau kita membandingkan antara A dan B, itu formulanya ini ya. Oke. Ini kuadrat tengah galat ya, 2,363 kali 2/5. 2 itu ketetapan ya 2 per rumusnya berapa? Ini ulangannya. Masing-masing ulangannya 5. Jadi di situ dibaginya 5 ya. Jadi kan masing-masing pupuk diulang 5 kali ya. Nah, oke. Kemudian di sini ditambah selisih antara P48 dan Q48. 48 dan Q48 itu selisih rata-rata X ini. Selisih rata-rata X ya. Rata-rata tinggi awal ya. Yang dikuadratkan ya dibagi I50. Dibagi I50. I50-nya adalah ya, ini ya. I50. Jumlah kuadrat dari
keragaman. Ya, data awal, sorry, jumlah kuadrat dari data kovarian, sorry, kovarian X ya. Itu formulanya. Nah, di sini berapa? Oke, kalau estimasi varian untuk perbedaan A dan B itu 1,52. A dan C 1,04. B dan C ini beda-beda karena tergantung rata-rata tinggi awal tadi. Ya. Tinggi awal apa? Tinggi awal kovarian. Tinggi awal tanaman tadi sebagai sebagai kovarian. Ya. Nah, jadi tergantung itu. Ini namun demikian kita bisa lihat di sini nanti bisa dibandingkan bahwa 6,24 itu lebih besar daripada 383. Bintang kan? Karena lebih besar ya. Kita gunakan 1%. Ini juga lebih besar dari batasnya ya. 7,54 juga lebih besar dari batasnya 4,47. Sehingga ya batas-batas ini beda-beda karena tergantung dari eh, apa dibanding apa, perlakuan yang mana dibagi perlakuan yang mana. Oke. Jadi dalam menganalisis untuk analisis kovarian harus seperti itu ya. Ini analisis kovarian RAL. Ya. Oke, bagaimana kalau kita lihat caranya? Ini cara dengan aljabar biasa. Cara dengan aljabar biasa ya. Kita lihat kalau pakai benar ya. Ini. Oke, ini filenya beda, filenya beda. Pendekatannya juga beda. Nah, pendekatannya berbeda. Ini pendekatan model linier ya. Pendekatan model linier. Jadi ini adalah kovarian ini tinggi awal, sedang responnya adalah pertambahan tingginya. Jadi kita pasangkan 20, 39, 15, 32, dan seterusnya. Kita harus setel di sini, kita harus atur kolom biru kolom pertama ini, satunya cuma 5, karena ini berkaitan dengan 5 pengamatan pertama. Ya. Kemudian yang kolom kedua, 5 pengamatan kedua. Yang ketiga, 5 pengamatan ketiga. Tentunya beda-beda, merujuk tahun 1, tahun 2, tahun 3 ya. Jadi itu. Sedangkan yang kuning ini semuanya satu. Ini untuk konstanta ya. Makanya di sini saya beri nama ini untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3 kolomnya. Ya, jadi parameternya yang pertama mu, yang kedua tahun 1, yang ketiga tahun 2, yang keempat tahun 3, dan ini beta nanti untuk mencari beta. Oke. Sekarang eh, kolom yang matrix MU itu yang array yang kuning ini saya beri nama matrix MU ini, matrix MU ya. Kemudian yang biru ini 3 kolom ini saya beri nama matrix tau, matrix X tau ya. Kemudian di sini saya beri nama kovarian. Yang orange ini saya beri nama kovarian, array-nya ini saya beri nama respon, respon. Nah, eh, di sini kita gunakan apa yang disebut dengan matriks proyeksi. Ya, matriks proyeksi. Jadi kalau ini kuning, biru, oranye, hijau ini adalah X-nya, tergantung apakah mu itu berarti yang kuning, ya. Nanti yang biru itu tahu, ya. Oke. Maka kita menghitungnya begini. Ini kan ya, ini ya. X kali inverse dari X transpose X yang dikalikan X transpose itu matriks proyeksi. Jadi kalau begitu, karena apa namanya datanya ini ada sebanyak 15, kita buat matriks berukuran 15 kali 15. Jadi ini 15 baris, ini 15 kolom ya. 15 baris, 15 kolom. Kemudian kita buat eh, kata hitung matriks itu ya. Ini adalah X mu ya kan? Kali ini kan kali ini. Kali ini transpose X mu. Jadi transpose jadi X mu transpose dikalikan X mu. Hasilnya berapa? Ini dikalikan nih. Diinverskan ya, dikalikan dengan X mu transpose ya. Jadi gitu. Ini sudah menghitung langsung sekali gitu ya, menghitung langsung sekali. Dan hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kalau
Kalau kita lihat bahwa 0,067 itu 1/15. 1/15. Ya, sama-sama dengan banyaknya data. Jadi semua ini nilainya 1/15. Semua ini nilainya 1/15. Ya, 1/15, 1/15 semua 1/15 ya, gitu. Kemudian, ini kita namakan MU, matriks proyeksi. M, matriks proyeksi. Bagaimana dengan matriks proyeksi perlakuan? Nah, M tahu ya, M tahu di sini. Kalau M tahu yang kita gunakan adalah yang biru. Yang biru ini sebagai X-nya. Nah, formulanya sama. Kalau kita lihat ini formulanya sama ya. Hanya di sini diganti. Diganti bukan M mat X mu tapi mat X tahu, mat X tahu, mat X tahu semua ya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah matriks yang blok diagonal. Blok diagonal itu diagonalnya ini berupa blok matriks. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 ya. Di sini ada blok lagi. 5 kali 5 ya. Ya, dan seterusnya sampai sampai 3 kali. Sampai 3 kali karena ada 3 perlakuan. Ya. Dan masing-masing ini elemennya berapa? 1/5. Ini semua 1/5 semua. Banyaknya ulangan. Pada perlakuan A ini 5, pada perlakuan B 5, pada perlakuan C 5. Yang lain 0. Makanya disebut dengan blok diagonal. Ya, oke. Yang ketiga di sini kita bikin matriks identitas. Matriks identitas ukurannya 15 kali 15. Yaitu matriks yang diagonalnya 1, ya, semuanya, dan lainnya 0. Ya, matriks identitas. Berukuran 15 kali 15. Dari sinilah kita hitung, kita cari matriks selisih antara M tau dan MU. Selisih antara M tau dan MU. Jadi tinggal dikurangkan saja. K21 dikurang K3, kemudian dikopikan. Ya. Ini matriksnya blok diagonal. Ini blok diagonal, hanya yang ada pada diagonal ini adalah 0,133 semuanya. Ya. Sedang yang tidak pada diagonal itu min 0,067. Ya. Karena perbedaan selisih tadi. Ya. Dan ini matriks ini kita sebut dengan mat pro, ya ini kita sebut mat, kita baca lihat. Mat itu matriks, pro itu proyeksi ya. Perlakuan, terkoreksi. Nah, gitu. Nah, kita beri nama itu agak panjang namanya, nggak apa-apa ya. Nah, perlakuan terkoreksi MT dikurang MU. Kalau di sini I dikurang MT, I dikurang MT ini matriks nilainya seperti ini. Ini seperti ini aja blok juga yang di luar diagonal ini 0 ya. Hanya pada masing-masing blok ini punya pola seperti ini. 0,8 di sini min 0,2 ya yang di sini. Oke. Nah, oke, ini I dikurang MT. Kalau I dikurang MT ini adalah matriks proyeksi galat ini. Matriks proyeksi galat. Nanti dalam menghitung jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat baik untuk X maupun Y maupun jumlah hasil kali galat, kita gunakan matriks ini. Proyeksi ini. Dan kalau I dikurang MU, I dikurang MU ini di bawahnya, identitas dikurang MU, ya seperti ini. Ya. Matriks diagonal yang off diagonalnya min 0,067, yang pada diagonalnya 0,933. Ya. Ini matriks proyeksi, namanya matriks proyeksi total. Ya, untuk menghitung jumlah kuadrat total jumlah kuadrat total kovarian maupun jumlah kuadrat total respon atau jumlah kuadrat hasil kali ya, itu pakai matriks ini. Nah, baru setelah itu kita tidak menggunakan cara yang aljabar yang tadi. Ini sama. Yang beda hanya cara menghitung ini, cara menghitung dalamnya ini. Nah, cara menghitung dalamnya ini misalnya ini. Kita lihat ini perlakuan, ini X ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Tapi syaratnya matriks tadi sudah dihitung dulu ya. Di sini kovarian, ini kan bentuk kuadratik karena ini kuadratik. Di sini kovarian ya. Di sini kovarian karena kita bicara di bawah kolom XX, tinggi awal. Tinggi awal, nih kovarian itu tinggi awal. Jadi, di sini tinggi awal X
transpose, jadi kovarian transpose. Di sini kovarian, yang di tengah ini adalah mat pro perlak terkoreksi. Kenapa? Di sini kita sumber keragamannya perlakuan, ya. Sumber keragamannya perlakuan. Jadi kalau sumber keragamannya perlakuan, maka yang kita gunakan mat pro perlak terkoreksi, ya. Sebelah kanannya sama saja, mat pro perlak terkoreksi. Kalau kita lihat, ya, mat pro perlak terkoreksi. Di sini juga sama saja, mat pro perlak terkoreksi. Jadi kita nggak usah pusing-pusing melihat indeks IJ-nya dan sebagainya, ya. Nah, di sini, ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan. Kalau di sini XX, kalau di sini XX, maka yang di depan tadi dan yang di belakang itu kovarian. Yang di sini kovarian, yang di sini kovarian, ya. Kalau YY di sini, yang depan dan belakang respon. Ini respon, ini respon, ya. Kalau di sini XY, yang depan kovarian, yang belakang respon. Ini kovarian, yang belakang respon, ya. Gitu ya. Jadi sama, satu satu format. Satu format untuk menghitung ini. Jadi lebih gampang, ya. Ya mungkin kalau belum terbiasa bagaimana bisa salah-salah waktu ngetik kurung kurung bukanya ada berapa, kurung tutupnya ada berapa, ya. Tapi kalau sudah terbiasa saya kira sudah eh, nanti jarang salah, ya. Untuk galat kalau di sini tadi mat pro perlak terkoreksi, untuk galat ya mat pro galat diganti, ya diganti. Sama caranya. Ini mat yang di tengahnya mat pro galat, ya. Nah, di sini kovarian mat pro galat kovarian, di sini kovarian mat pro galat respon, di sini respon mat pro galat respon, ya. Nah, sedangkan yang di sini nggak usah ditulis, ini tinggal dijumlahkan saja, tinggal jumlah. Makanya saya tuliskan P plus Q, perlakuan plus galat. 2 tambah 12, 14, 254 tambah 201, 256, dan seterusnya. Nah, ya. Nah, kuncinya itu kuncinya. Kalau yang selanjutnya ya, selanjutnya sama. Sama perhitungannya seperti tadi. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini uji slope. Uji slope itu apakah beta di model tadi itu yang sudah saya sampaikan itu sama dengan nol atau tidak. Jadi H0, beta sama dengan nol. H1, beta tidak sama dengan nol. Atau dengan kata-kata H0, bahwa tinggi awal itu berpengaruh terhadap pertumbuhan. Dalam teladan ini ya, H1-nya, sorry, tinggi awal tidak berpengaruh pada pertumbuhan. H1-nya tinggi awal berpengaruh. Tinggi awal berpengaruh. Nah, ujinya ini ujinya. Ujinya adalah jumlah hasil kali, jumlah hasil kali XY ini dibagi dengan hasil kali dari jumlah kuadrat X yang dikalikan kuadrat tengah terkoreksi. Ya, tuh. Ya, K59 dikali P59. Ya, nih. Statistik ujinya berdistribusi F. F berapa? Nah, karena apa namanya satu satu pengujian di sini derajat bebas awalnya, derajat bebas pembilangnya satu, derajat bebas penyebutnya adalah banyaknya derajat bebas galat ini dikurang satu, jadi 11. Ini derajat bebas pembilang, ini derajat bebas penyebut, dan itu menghasilkan nilai yang kecil. Ini bukan nol ya, tapi jauh lebih kecil daripada 0,001. Oke, nah ini ternyata karena nilai peluang ini lebih kecil daripada 1% kan kalah, ya. Signifikan. Signifikan artinya beta itu yang nilainya min 1,006 ini signifikan. Tidak bisa kita anggap sebagai nol. Artinya bahwa tinggi awal pertumbuhan tadi mempengaruhi pertumbuhan. Ya. Tinggi awal tanaman tadi mempengaruhi pertumbuhan. Ini ya. Nah, signifikan kan? Jadi beta ini tidak bisa dianggap sama dengan nol. Nah, ini uji kesamaan rata-rata kovarian ya. Uji kesamaan rata-rata kovarian, jadi X-nya itu juga walaupun kadang-kadang nggak make sense gitu bahwa pemupukan kok mempengaruhi tinggi awal gitu ya. Oke. Tapi ya itu hanyalah angka ya. Kemudian uji kesamaan rata-rata respon yang tidak terkoreksi, kalau kita ngelihat hanya Y-nya saja langsung antem kromo gitu saja tanpa memperhatikan tinggi awal, kita juga bisa menghasilkan di sini oke bahwa nilai F-nya 25,2 itu derajat bebas pembilangnya 2, derajat bebas menyebutnya 12 ya. Ini.
94,9 dibagi 2, dibagi 230, dibagi 12. Rasio itu 25,2, derajat bebas 92, derajat bebas penyebutnya 12. Signifikan. Ya. Oke. Karena signifikan, ini lanjutannya tadi. Lanjutannya tadi ya. Nah, kita dapatkan di sini eh, cara menghitungnya, X barnya, ya, X bar kovarian dari perlakuan A, ya. Jadi tinggi awal tanaman yang dipengaruhi, yang dikasih perlakuan pupuk A itu 21,2, B-nya ini, C-nya ini, ya. Rata-rata awal, rata-rata tinggi awalnya, ya. Ini rata-rata responnya, rata-rata pertambahannya, ya. Ini yang sudah di-adjust, itu formulanya seperti tadi, ya. Dan ini nilai estimasinya. Jadi estimasi dari pengaruh perlakuan A terkoreksinya itu 6,68. Pengaruh perlakuan B terkoreksinya 0,43. Dan yang C-nya min 7,11. Yang perlu diketahui bahwa jumlah ini harus sama dengan 0. Jadi jumlah pengaruh perlakuan itu sama dengan 0. Oke, dan ini sudah memenuhi. Oke, ini eh, estimasi varian dari beda dua rata-rata terkoreksi. Kalau satu dengan dua, 1,51, satu dengan tiga, 1,03, dua dengan tiga, 2,07. Ini ya yang manfaatnya digunakan untuk misalnya dalam pengujian rata-rata berpasangan seperti HLSD atau LSD ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Belum, Pak. Lanjut. Oke. Nah, jadi ini di teksnya, di teori dalam bahasa Indonesianya ya, dari eh, handout saya atau sebetulnya buku ya, buku saya yang sedang saya revisi. Eh, Teorinya ada di sini ya. Ini nah, misalnya beta itu formulanya apa, terkoreksi itu formulanya apa di sini semua ya. Nah, di sini ada 2 per R. Nah, R-nya ini adalah ulangan ya. Nah, kebetulan ulangannya itu sama semua. Pertanyaannya nanti kalau bagaimana kalau ulangannya nggak sama ya. Kalau ulangannya nggak sama, kita bisa gunakan ulangan efektif. Ulangan efektif itu kalau misalnya kalau di sini mau dinyatakan ya seper R1 bertambah seper R2. Seper R1 ditambah seper R2. Karena R1 sama dengan R2, ya jadi 2 per R2 di sini ya. Eh, Kita kalau misalnya melakukan pengujian beda dua rata-rata dengan SNK atau DMRT itu dibagi dengan R, bagian ulangannya harus sama. Kalau nggak sama, pakai ulangan efektif yaitu pakai rata-rata harmonik, pakai rata-rata harmonik. Nah ini eh, data tadi kalau diolah dengan SAS, kalau diolah dengan SAS, katanya seperti ini ya outputnya agak beda tentunya, tidak sesuai dengan apa yang eh, susunannya tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Tentunya ini disesuaikan dengan eh, si programmer SAS. Jadi misalnya di sini ada estimate dari tinggi awal, estimate dari tinggi awal itu min 1,0059 sebagainya. Dan dikatakan bahwa matriks X transpose X-nya has been found to be singular ya, singular lah kalau kalau apa namanya matriks rancangan dari rancangan percobaan itu. Ini gambarnya mirip-mirip yang saya buat ya untuk menunjukkan bahwa oh terjadi perbedaan bahwa yang di sini adalah memang yang paling tinggi A-nya gitu ya. Apanya? Ya, gambarnya nih. Oke. Nah, itu apa namanya materi dari analisis kovarian. Saya nggak tahu apa
Di sini ada satu lagi, hanya beda data. Beda data kuliah Anova. Oke, ya. Oke. Ini beda data. Nah, datanya perlakuannya hanya dua ya. Perlakuannya hanya dua ini. Cuman datanya agak banyak. Datanya agak banyak kan. Datanya ada sebanyak eh, 24 ya. 24 ada dua perlakuan. Sorry, perlakuannya satu, tarafnya dua. Jadi perlakuan satu diulang, taraf satu diulang 12, taraf dua juga diulang 12. Nah ini ya. Eh, Kemudian kebetulan ini yang namanya kovariannya itu bilangannya bulat-bulat dan jaraknya masih bisa dikatakan eh, tidak seperti tadi, tinggi awal. Ini 20, 20-nya ada 3, ya. 30-nya ada 3, 40-nya ada 3, 50-nya ada 3, gitu ya. Nah, gitu. Tidak seperti tadi. Ini agak agak hanya datanya aja, hanya agak lebih bagusan. Ya. Kemudian Y-nya, ini Y itu responnya ya, responnya di sini. Eh, di sini saya beri nama karena biar nggak bentrok dengan atau memudahkan cara mengcopy rumus ya. Saya gunakan di sini respon 2. Respon 2, di sini kovarian 2 ya. Kemudian ini adalah matrik perlakuan 2 dan di sini mat x mu 2. Nah, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini matrik proyeksi untuk konstanta, berarti kita harus buat matrik berukuran 24 kali 24 kan begitu, tebal banyak. Eh, Jadi kalau kita mau kecilkan dulu ya matriksnya bentuknya seperti ini. Nah, gitu. Nah, ya. Ini kalau dikecilkan, ini matrik proyeksi mu. Ini matrik proyeksi perlakuan yang terkoreksi. Perlakuan yang terkoreksi M. Jadi di sini MU, di sini M tau. M tau dikurang MU itu matrik proyeksi perlakuan terkoreksi. Kalau I dikurang M tau, ini matriks proyeksi galat. Matrik proyeksi galat yang di sini, yang di bawahnya lagi sorry, I dikurang MU di sini. Kalau ini I dikurang M tau, di sini I dikurang MU. Ini matriks proyeksi total atau total terkoreksi, sama aja ya. Nah, gitu. Kalau dilihat dikecilkan atau di zoom seperti ini, kita seperti ini ya. Nah, gitu. Nah, eh, cara menghitungnya sama untuk mendapatkan eh, apa namanya nilai-nilai ini. Ya. Kalau kita lihat ini dengan pendekatan penggunaan eh, matriks ya, menggunakan matriks. Nah, gitu kan? Nah, ini kalau diperhatikan ya. Oke. Nah, karena cuman perlakuannya eh, ada dua taraf ya, derajat bebasnya 2 kurang 1. Satu. Kalau tadi kan 3 kurang 1 juga ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa di sini DB itu ada rumusnya. DB itu ada rumusnya. DB perlakuan, ya DB perlakuan nih, ya sorry. Kita lihat, eh, kita lihat dari matrik proyeksi, perbedaan matrik proyeksi perlakuan yang dikurangi dengan matrik proyeksi konstanta ya, mu. Ini. Itu jumlah diagonal atau trace. Nah, trace-nya ini. Trace-nya itu jumlah diagonal ini. Nah, karena nilainya sama semua, kan ada 24. 24 kali itu, kali 0,042. Ya, jadi kalau kita kalikan 24 kali 0,042. Satu. Nah, gitu ya. Atau dari sini bisa. Ya, ini ya. Ini. Ini satu ini. 24 kali 0,421 ya. Kan harusnya kan begini. Matriks ini dikurangi matriks ini, ya kan? Jadi yang di bawah ini, yang kita jadi diagonalnya juga. Ini dua kalinya itu 0,083, 0,08 sebenarnya dua kalinya. Ini kalau hanya 3 digit belakang
koma ya. Makanya yang kita pakai sebetulnya adalah di sini. M tau dikurang MU. Nah, nilai trace-nya berapa? Jumlah diagonalnya berapa? Karena semuanya sama, 0,42, 0,042, ada 24 biji, ya 24 kali 0,042. Bagaimana dengan derajat bebas Galat? Derajat bebas Galat, kok nilainya sama dengan itu? Ya di sini, kita I dikurang M tau ini. I dikurang M tau, ya. Dari matriks proyeksi Galat ini, kita totalkan diagonalnya ini, ya. Atau trace-nya. Trace-nya berapa? Ya udah 24 kali nilai ini berapa? Ya. Nah, 22. Derajat bebas Galatnya 22. Benar, ya. Memang gitu. Ya, ini derajat bebas Galatnya 22. Kalau saya menjelaskan pakai rumus aljabar biasa, nah 22. Dari mana? Bisa kan? Total banyaknya pengamatan itu ada 24. Derajat bebas total terkoreksi 24 min 1. Nah, saya harus jelaskan dulu. Kenapa satu? Karena dikurangi satu itu adalah digunakan untuk menduga rata-rata keseluruhan mu, ya. Jadi 24 kurang satu sebagai koreksi. 23. Nah, karena semuanya 23 dipakai perlakuan sudah satu, ini sisanya. Nah, kan kalau pakai penjelasan matriks ya tinggal dikalikan aja tadi. Ya. Atau hitung trace-nya. Ya, trace dari matriks proyeksi Galat itu berapa? Trace dari matriks proyeksi perlakuan terkoreksi berapa? Gitu ya. Nah, itu eh, lebih lebih gampang, lebih mudah diterima untuk menjelaskan apa itu derajat bebas. Oke ya. Baik. Eh, mungkin itu ya materi apa namanya? Rancangan percobaannya untuk apa namanya hari ini yaitu analisis kovarian. Eh, kalau misalnya saya belum sempat materi ada file analisis kovarian itu ada di sigenugroho.id/crowley data. Nah, tapi nanti nanti saya kirim aja ya. Oke ya. Siap, Pak. Siap.